Ini makin sering terjadi. Drone Rusia yang menurut Kremlin ditujukan untuk Ukraina terus saja masuk ke wilayah udara Rumania. Drone-drone itu sebenarnya bukan untuk Ukraina. Itu adalah bagian dari taktik intimidasi Rusia saat Putin dan kroni-kroninya mencoba membujuk Rumania agar menarik dukungannya dari Ukraina. Itu tidak berhasil. Rumania sudah muak dengan permainan Rusia. Putin terkejut saat Rumania mulai menembak balik drone-drone Rusia. Eskalasi ini sangat mengejutkan dengan dampak besar bagi NATO dan Ukraina. Mulai 24 Juli, Rumania menembak jatuh 3 drone serang Rusia dalam 3 hari berturut-turut. Pelanggaran ilegal ini terjadi bersamaan dengan serangan Rusia yang makin intensif di dekat perbatasan 614 km antara Rumania dan Ukraina. Rusia menyatakan pelanggaran ini tak sengaja terjadi. Rusia selalu berkata demikian, namun pola ini jelas terlihat dan respons Rumania menunjukkan pendapat mereka soal drone-drone di wilayah udaranya. 3 drone Rusia telah dijatuhkan F-16 yang langsung diterbangkan saat drone-drone itu terdeteksi melintasi wilayah Rumania. Insiden pertama terjadi pada 24 Juli. Drone Rusia masuk ke Rumania di area antara Sulina dan Vatești. Yang terakhir adalah lokasi pangkalan udara. Jet tempur diterbangkan. Sepasang Eurofighter Typhoon gagal menembak jatuh drone Rusia. Setelah itu, F-16 menembakkan rudal dan berhasil menjatuhkan drone Rusia di ladang dekat Padina. Pemeriksaan puing menunjukkan drone itu adalah Shahid buatan Rusia. Keesokan harinya kejadian serupa terjadi lagi, namun drone Rusia kali ini melintasi wilayah Rumania di dekat Delta Danube. Rumania pun mengerahkan 4 pesawat. Drone Rusia benar-benar tak punya peluang. Model ini lebih kuat daripada yang sebelumnya, sebuah drone bertenaga jet yang membuatnya lebih cepat. Lalu, pada 26 Juli, drone Rusia ketiga melintas sekitar pukul 10.15 pagi. Sekali lagi, F-16 dikerahkan dari Vatești. Kali ini menghancurkan drone Rusia di suatu tempat di atas perairan teritorial Rumania di Laut Hitam. 1 pelanggaran wilayah oleh drone mungkin bisa dianggap kebetulan. 2, menimbulkan kecurigaan. Dan 3, pola ini tampak menunjukkan semua ini memang disengaja oleh Rusia. Sungai Danube sangat penting di sini, dan memahami situasinya menjelaskan mengapa drone Rusia terus memasuki Rumania. Sepanjang perang, Rusia menargetkan pelabuhan Ukraina di sungai ini. Ada alasan kuat. Sungai Danube adalah jalur ekspor utama Ukraina untuk mengirim gandum ke dunia. Melalui satu jalur air ini, Ukraina menghasilkan miliaran dolar pendapatan setiap tahunnya. Rusia ingin mengakhiri hal itu. Rusia sudah ingin melakukan itu selama bertahun-tahun. Selama berabad-abad, pelabuhan Danube seperti Ismail dan Odessa relatif tenang. Seringkali pelabuhan-pelabuhan itu luput dari perang di sekitarnya. Kini, Rusia menargetkannya untuk menggerus pendapatan industri gandum Ukraina secara besar-besaran, yang menyumbang 10% dari seluruh gandum yang dijual di dunia. Ekspor Ukraina memberi makan jutaan orang. Rusia memilih membiarkan orang-orang kelaparan daripada membiarkan Ukraina memperkuat diri. Rusia terus menyerang pelabuhan di Sungai Danube. Pada Mei, Ismail diserang 2 kali, yaitu 2 Mei dan 19 Mei, yang merusak infrastruktur pelabuhan. Mengapa ini penting bagi Rumania? Sebagian Sungai Danube membentang di perbatasan Ukraina-Rumania. Itu terlihat dari insiden drone kedua terbaru. Itu terjadi di Delta Danube, Rumania. Selama bertahun-tahun, Rusia memakai pembagian sungai Ukraina dan Rumania sebagai alasan saat Shahid mereka memasuki wilayah Rumania. Kremlin akan beralasan bahwa target kami adalah Ukraina, bukan Rumania. Dan untuk beberapa waktu, klaim-klaim ini bisa saja memiliki tingkat kredibilitas tertentu. Sistem peperangan elektronik untuk mengacaukan jalur drone kemungkinan besar sudah dipasang di semua pelabuhan Ukraina di sungai Danube. Drone Rusia memang bisa saja masuk Rumania secara tak sengaja akibat gangguan sinyal. Namun, ada kendala. Penyebaran yang tidak disengaja mungkin bisa menjelaskan keberadaan drone sesekali di sana sini. Namun, seperti yang disoroti oleh Kyiv Post, 3 pelanggaran terbaru adalah yang ke-31, 32, dan 33 sejak perang Ukraina dimulai. Setiap kali, Rumania terpaksa mengerahkan jet tempur untuk menghadapi drone setelah sebelumnya hanya mengamati tanpa menembaknya. Selain itu, puing-puing dari drone Rusia telah ditemukan di wilayah Rumania sekitar 50 kali. Singkatnya, jumlahnya terlalu besar. Sebagian besar pelanggaran ini bukan kecelakaan. 3 kali dalam 3 hari jelas bukan kebetulan. Rusia tak bisa lagi memakai serangan di Sungai Danube sebagai alasan. Kremlin sengaja mengirimkan drone-drone ini dan ada alasan yang sangat kuat mengapa hal itu terjadi. $1,71 juta.
Itulah kira-kira jumlah yang telah dihabiskan Rumania dari 24 Juli hingga 26 Juli untuk menembak jatuh 3 drone yang memasuki wilayah udaranya. Itu inti tujuan Kremlin. Rusia sadar tiap drone yang mereka kirim pasti dihadapi. Jika itu melibatkan jet yang dikerahkan tapi tidak menembak, maka itu tidak masalah. Bahan bakar dibuang dan uang tetap terpakai untuk misi yang seharusnya tak terjadi. Tapi sekarang setelah Rumania menembak jatuh drone Rusia dari langit, biayanya jadi lebih tinggi. Rudal digunakan. Rudal-rudal itu harganya ratusan ribu dolar. Bagi Rusia, insiden drone yang masuk tak sengaja ini membuat mereka rela mengorbankan syahid seharga puluhan ribu dolar demi keuntungan lebih besar dari investasinya. Tapi Rusia telah salah perhitungan. Intinya, Rumania mulai muak dan lelah dengan ulah-ulah kecil Putin. Hingga pada titik di mana negara itu telah berubah menjadi pelopor dalam pembaruan total doktrin NATO. Drone Rusia tidak akan dikawal lagi. Drone-drone itu tidak akan dilacak dan diawasi. Drone-drone itu akan dihancurkan. Dan itu mengubah segalanya bagi Putin. Sebelum kita membahas lebih dalam, Rusia masih mengaku tidak bersalah. Tentu saja begitu. Rusia bereaksi dengan marah setelah Rumania menanggapi pelanggaran udara terbaru ini dengan pertama-tama memanggil utusan Rusia untuk Rumania, Vladimir Lapayev, dan kemudian mengusir utusan tersebut dengan peringatan bahwa dia harus keluar dari negara itu dalam 5 hari ke depan. Rumania juga telah memanggil pulang duta besarnya sendiri dari Rusia. Kedutaan besar Rusia di Bukares sangat marah. Mereka menilai pengusiran itu tidak dibenarkan karena tetap mengikuti narasi Kremlin bahwa tidak ada pelanggaran drone yang disengaja. Rusia hanya menyerang Ukraina. Dalih lama yang itu-itu lagi. Rusia khawatir Rumania ingin meningkatkan eskalasi. Ancaman sudah dilemparkan kemana-mana seperti kotoran di kandang monyet. Pengusiran utusan itu tidak akan dibiarkan tanpa balasan, kata kedutaan. Dan Rumania sebaiknya tidak melakukan operasi lintas batas, karena itu berarti negara tersebut terlibat langsung dalam perang Ukraina yang bisa memicu respons dari Rusia. Rumania belum melakukan operasi lintas batas atau bahkan memberi isyarat bahwa hal itu mungkin akan dilakukan. Respons marah ini menunjukkan Rusia bereaksi karena hasil pengujian batas Rumania dan NATO tidak sesuai harapannya. Ada rasa takut yang bercampur dengan kemarahan ini dan kami akan menjelaskan alasannya. Sebelum lanjut, ingat Anda menonton acara militer. Jika mendapat wawasan dari channel kami, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kami melihat 2 tingkat perubahan dalam penghancuran drone Rusia oleh Rumania. Tingkat pertama adalah apa arti semua ini bagi Rusia sendiri. Lalu ada tingkat yang lebih luas yang mencakup bukan hanya Rumania, tetapi juga Rusia, NATO, dan bahkan Ukraina. Bagi Rumania, yang terjadi pada 24-26 Juli adalah respons terhadap drone Rusia yang sudah lama direncanakan. Pada Mei 2025 saja, Rumania memberlakukan undang-undang baru yang memungkinkan militernya menembak jatuh drone tak berizin yang memasuki wilayah udara Rumania. Pada tahun yang sama, Rumania dilaporkan mengerahkan sistem Merops buatan AS Serikat untuk membantu pertahanan drone-nya. Sistem ini pada dasarnya drone pencegap. Cukup kecil untuk dibawa truk kecil, Merops dapat mengenali dan menghancurkan drone masuk dengan bantuan AI untuk mengatasi gangguan sinyal dan interferensi elektronik. Meski sudah mengambil langkah ini, ada penolakan atas penghancuran drone Rusia di wilayah udara Rumania. Bahkan ketika pelanggaran tersebut menjadi lebih sering, undang-undang yang mengizinkan penembakan jatuh ditentang oleh beberapa partai politik Rumania yang lebih nasionalis. Kemungkinan karena mereka melihat undang-undang tersebut sebagai potensi eskalasi yang dapat memancing kemarahan Rusia. Penolakan itu jelas telah memudar dan alasan mengapa hal itu terjadi berawal dari sebuah insiden pada bulan Mei yang menurut analis militer Rumania Radu Tudor kepada ABC News kemungkinan menjadi pemicu psikologis bagi Rumania untuk akhirnya mengambil tindakan terhadap drone Rusia. Sebelumnya, kemungkinan itu adalah keputusan sekutu di NATO untuk tidak merespons dengan kekuatan senjata karena dianggap berisiko eskalasi, kata Tudor. Kini keputusan ada di tangan Rumania. Berikut alasannya. Pada 28 Mei, muncul berita bahwa Rumania kembali menjadi korban pelanggaran wilayah oleh drone. Tapi yang ini berbeda, jelas lebih berbahaya. Drone Rusia menabrak gedung apartemen di Rumania Timur, melukai ibu dan anak. Rumania sudah mengetahui kedatangan drone tersebut dan melacaknya dengan radar. Namun, jet tempur tidak dikerahkan untuk menembak jatuh drone itu, sehingga 2 orang hampir tewas. Itulah saat kesabaran habis. Tidak ingin mengambil risiko lagi, Rumania menegaskan setiap drone Rusia yang masuk wilayahnya akan ditembak jatuh. Rumania baru membuktikan klaim itu 3 kali dalam 3 hari, mengirim pesan jelas ke Putin bahwa Rumania bukan negara yang bisa diremehkan. Rusia telah menguji batas terlalu sering. Sekarang Rumania akan langsung membalas dengan keras setiap kali Kremlin mencoba lagi. Perubahan respons dari Rumania ini tidak hanya terbatas pada satu anggota NATO. Sebaliknya, Rumania baru saja menjadi pelopor transformasi doktrin NATO menghadapi perang hibrida Rusia.
Ini salah satu implikasi yang lebih luas. Rumania menjadi penopang utama kebijakan NATO terhadap Rusia, terutama karena berbatasan langsung dengan Ukraina dan menjadi kunci dalam strategi Laut Hitam NATO. Sekarang kita dapat melihat Rumania sebagai lapisan pertama dalam serangkaian pertahanan yang disusun untuk menghadapi kemungkinan serangan Rusia di masa depan. F-16 adalah buktinya. 70 pesawat tersebut kini ditempatkan di Rumania, dengan beberapa di antaranya berasal dari negara-negara seperti Norwegia, Portugal, dan Belanda. Rumania mengalokasikan 10 miliar dolar untuk senjata Amerika, termasuk pertahanan udara Patriot dan 32 F-35 yang akan dikirim ke negara itu. Ini menunjukkan penguatan garis depan. Negara yang berisiko diinvasi Rusia, terutama jika Putin sukses di Ukraina, kini menjadi salah satu yang terpenting di aliansi NATO. Rumania adalah anggota pendiri Bank Pertahanan Keamanan dan Ketahanan, serta meluncurkan beberapa inisiatif pertahanan udara untuk menghadapi agresi Rusia. Rumania adalah bagian penting perisai pertahanan rudal balistik NATO di Laut Hitam bersama Turki. Negara ini menginvestasikan miliaran untuk memperluas pangkalan udara dan bekerja sama dengan Turki serta Bulgaria membersihkan ranjau di Laut Hitam. Semua ini bermuara pada satu hal yang sangat sederhana. Rumania kini lebih penting bagi NATO daripada sebelumnya. Dan pentingnya hal itu ditekankan oleh 3 intersepsi yang baru saja kita lihat. Karena intersepsi tersebut mewakili perubahan doktrin dalam cara NATO menghadapi drone Rusia. Selama bertahun-tahun, kebijakan NATO terhadap Rusia sederhana. Mengawasi, mengawal, memberi pernyataan, jangan pernah meningkatkan eskalasi. Menembak target yang diyakini milik Rusia tak terpikirkan selama puluhan tahun. Bahkan setelah invasi Putin ke Ukraina 2022. Menyerang target bisa meningkatkan eskalasi dan menguntungkan Putin. Apalagi jika dia ingin membenarkan invasi ke negara yang berpihak pada NATO. Dalam beberapa kasus, doktrin itu masih berlaku. Jika Rusia mengirim jet tempur ke Rumania, jet itu akan dihadang F-16 dan Eurofighter Typhoon yang akan mengapit jet Rusia itu dan mengawalnya keluar. Menghancurkan target seperti itu sangat berisiko. Putin kehilangan pilot, tapi dia tetap punya amunisi untuk menggalang rakyat Rusia melawan NATO. Namun drone berbeda karena tak berawak dan dalam kasus Rumania, Rusia tetap mengklaim tak sengaja masuk wilayah udara NATO. Menghadapi drone menandai perubahan doktrin. NATO kini lebih siap menembak target, dibuktikan lewat inisiatif Drone Age yang diluncurkan Juni lalu. NATO juga akan secara kolektif menggelontorkan 40 miliar dolar untuk program deteksi dan identifikasi target, menetralisir ancaman drone. Program ini butuh 5 tahun, tapi jadi sinyal bagi Putin bahwa NATO kini serius soal drone. Saat melihatnya, NATO akan menghancurkannya. Rumania baru memulai kebijakan ini dengan menembak jatuh drone. Penangkalan bukan lagi prosedurnya, kini respons aktif dijalankan. Seperti yang kami katakan, perubahan doktrin ini memiliki ruang gerak terbatas. Negara-negara NATO tidak akan meledakkan kapal armada bayangan, kapal mata-mata, atau jet tempur yang masuk ke wilayah NATO. Keseimbangan tetap harus dijaga. Dan keseimbangan itu tampaknya adalah jika ada tentara Rusia yang terlibat, maka target tersebut tidak akan diserang. Tapi drone adalah sasaran yang sah. Dan meskipun menembak jatuh drone saat ini harus mengorbankan rudal yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal dari drone tersebut, itu tetap akan dilakukan untuk saat ini. Sistem pertahanan yang lebih efisien akan segera hadir. Kita mungkin baru melihat momen penting di Rusia. Rumania menghancurkan drone Rusia dan balasannya hanya ancaman marah tak berdaya, seperti yang Rusia lontarkan selama bertahun-tahun. Negara seperti Polandia, negara-negara Baltik, dan Denmark yang pernah jadi korban pelanggaran udara Rusia akan melihat hal itu dan kepercayaan diri mereka akan tumbuh kembali. Jika Rumania bisa, mereka juga bisa. Putin baru saja membuktikan bahwa dia tidak akan meningkatkan eskalasi hanya karena drone. Ini membawa kita ke bagian kedua dari pembahasan yang lebih luas tentang tindakan Rumania. Putin telah menguji NATO sepanjang perang Ukraina. Dia belum menginvasi negara anggota NATO, setidaknya belum. Namun pelanggaran udara seperti di Rumania terjadi di seluruh wilayah NATO, bersamaan dengan berbagai strategi perang hibrida lain seperti sabotase, serangan siber, dan kampanye disinformasi. Rusia melakukan serangan seperti ini untuk menguji batas NATO. Mereka ingin memuji respons dan menciptakan perpecahan. Skenario ideal Putin adalah terjadi begitu banyak perdebatan di antara para pemimpin NATO tentang bagaimana menangani apa yang dilakukan Rusia, sehingga pada akhirnya tidak ada tindakan yang diambil sama sekali. Perpecahan menciptakan kelemahan yang bisa dimanfaatkan Rusia. Setiap serangan tanpa respons langsung memberi sinyal pada Putin untuk terus meningkatkan eskalasi. Semua itu dilakukan secara sengaja, bahkan drone yang tak sengaja masuk ke Rumania. Masalah besar Putin setelah 24 dan 26 Juli adalah dia baru saja menemui jalan buntu dengan strategi eskalasinya. Para pemimpin NATO sudah tahu niatnya. Wakil Menteri Negara di Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Teknologi Polandia, Michal Baranowski menjelaskan, ini saat membahas insiden Mei yang melukai 2 warga sipil Rumania. Ini bukan kesalahan, ini adalah provokasi. Ini sangat serius.
Sulit untuk melebih-lebihkan besarnya eskalasi ini, katanya kepada Euronews. Rumania mengetahuinya sebaik Polandia. Dengan respons jet tempur, mereka memberitahu Putin bahwa dia tidak akan diizinkan meningkatkan eskalasi lagi. Tanggapan akan datang. Drone Rusia tidak lagi bebas untuk membuat kekacauan. Saat NATO memberikan jawaban atas upaya Rusia menguji batas yang tidak pernah ingin didengar oleh Putin, bagian terakhir dari teka-teki itu ada pada Ukraina. Salah satu alasan utama mengapa Putin ingin memecah NATO adalah untuk membatasi jumlah dukungan yang sampai ke Ukraina. Perpecahan memicu konflik dan perdebatan soal pengiriman senjata, termasuk jenis dan perlu tidaknya senjata dikirim. Dalam satu langkah ini, Rumania baru saja menunjukkan kepada Putin bahwa mereka tidak akan bisa diintimidasi agar mencabut dukungannya terhadap Ukraina. Bahkan, dukungan itu akan semakin kuat karena sekarang Rumania bersedia secara aktif menyerang aset-aset Rusia yang memasuki wilayahnya. Apakah ini berarti Rumania akan masuk ke Ukraina dan melakukan operasi lintas perbatasan? Tidak, namun kemungkinan besar ini berarti Rumania akan semakin memperkuat dukungannya untuk Ukraina. Itu penting karena Rumania sudah jadi bagian utama mesin perang Ukraina. Kyiv Post menyebut Rumania sebagai pusat paling ramah bagi Ukraina dalam artikel Januari, dengan menunjuk pada statusnya sebagai jalur pengiriman utama kedua NATO untuk senjata yang disumbangkan kepada Ukraina oleh anggota-anggota NATO. Rumania kemungkinan akan menjadi mitra utama dalam rekonstruksi Ukraina di masa depan karena letaknya di koridor Danube dan proyek modernisasi rel dan jalan yang sedang berlangsung di negara itu. Semua ini membuat Rumania sudah menjadi pusat logistik utama bagi Ukraina, dan ini hanya akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Pada bulan Maret, Rumania dan Ukraina menandatangani perjanjian strategis baru, mengakhiri komplikasi masa lalu yang muncul akibat sengketa wilayah, dan menetapkan kedua negara sebagai sekutu setia dalam menghadapi agresi Rusia. Juga pada bulan Maret, Presiden Rumania Nikos Orashan mengumumkan bahwa negaranya mendukung aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Ini adalah ikatan lain dengan Barat yang tidak diinginkan Putin. Saat Rusia mengirim drone ke Rumania pada akhir pekan yang dimulai pada 24 Juli, mereka mengira ini akan menjadi ujian biasa. Satu lagi langkah untuk menguji batas. Satu lagi peluang untuk mengintimidasi negara yang jauh lebih kecil. Namun ujian itu justru jadi bumerang bagi Putin. Rumania merespons drone Rusia dengan menghancurkannya, sekaligus menunjukkan sikapnya. Bukan hanya sebagai sekutu Ukraina, tetapi juga sebagai salah satu negara kunci di garis depan baru yang sedang terbentuk antara NATO dan Rusia. Doktrin telah berubah. Pengamatan telah berkembang menjadi pemusnahan. Putin kini sadar bahwa setiap uji coba ke Rumania adalah tindakan beresiko. Bulan ini juga buruk bagi Rusia yang berusaha memenuhi ambisi Putin merebut Ukraina dan melemahkan NATO. Di Ukraina, Jenderal Rusia sangat ingin menyenangkan Putin hingga memberitahu Putin bahwa Rusia telah merebut Konstantinivka. Para jenderal itu berbohong. Pasukan Ukraina berhasil memancing tentara Rusia ke jebakan yang menghancurkan. Pelajari lebih lanjut tentang jebakan dan dampaknya di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan kanal militer ini dan tekan lonceng notifikasi untuk mengikuti liputan perkembangan militer terbaru di Ukraina dan Eropa dan seluruh dunia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.